بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، insyaallah ya ikhwan, mulai Sabtu depan darasnya akan berjalan seperti biasa. Mulai malam Ahad depan insyaallah taala. Mulai malam Ahad depan berjalan seperti biasa. Ba'dal Isya kita lanjutkan sirah Tarikh Al-Bidayah Nihayah atau Qatrun Nada. Kemudian kalau Bulughul Maram insyaallah mulai besok. Bulughul Maram yang ba'dal asr menjelang maghrib insyaallah mulai besok hari Senin. Tetapi yang saya maksud mulai malam Ahad daras yang lainnya. Kemudian juga usul fikihnya akan seperti biasa, berjalan seperti biasa mulai malam Ahad. Fa insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga insyaallah kalau ada ta'lim yang biasa di masjid ikhwah, insyaallah mulai berjalan juga semuanya nanti. Mulai berjalan seperti biasa kegiatan supaya lebih makmur lagi masjid kita. Nas'alullah azza wa jalla an yubarik wa an yamunna alaina birrahmati wal fadl. Tayyib. Siapa yang ingat ya ikhwan al-kalam atau pembicaraan yang diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang masalah al-jahr bil basmalah, menjaharkan basmalah di dalam salat. Siapa yang ingat talkhis atau kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir ya ikhwan? Ada berapa mazhab beliau nukil? Ada 3. Yang pertama madhab Syafi'iyah. Apa ya ikhwan? Al-jahr bil basmalah. Madhab yang pertama madhab Syafi'iyah, menjaharkan basmalah. Qaul yang seperti ini ya ikhwan dibangun di atas qaul yang lainnya. Apa qaul yang pertama ya ikhwan? Ucapan atau pendapat atau madhab seperti ini dibangun di atas madhab bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Tayyib. Tetapi dari sisi dalil sama sekali tidak kuat. Dari sisi dalil sama sekali tidak kuat. Seperti yang kemarin kita bacakan dari keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tayyib. Dan juga dari keterangan Al-Imam Al-Fairuz Abadi dan Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala bahwasanya lam yathbut fil jahri bil basmalati 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjaharkan basmalah dalam salatnya. Ucapan Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Fairuz Abadi. Kemudian madhab yang kedua Pak ya ikhwan. Kenapa ribut? Tidak boleh ribut. Madhab yang kedua Pak ya ikhwan, madhab Al-Hanabilah. Madhab Al-Hanabilah apa ya ikhwan madhabnya? Naam. Al-qira'atu biha sirran, membaca basmalah dengan sir. Kemudian madhab yang ketiga, dan ini yang akrab ila dalil, dan ini yang lebih tepat dengan dalil. Yang ketiga madhab siapa ya kawan? Madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah apa ya kawan?
tidak membaca sama sekali. Tidak membaca basmalah sama sekali. Mereka berdasarkan hadis-hadis riwayat Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Anas dan yang lainnya, bahwasanya beliau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, ya ikhwan, menukil riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Hakim bahwasanya atau Ibnu Khuzaimah di dalam Musnad Al-Imam Ahmad lafadznya la yajharuna biha. Lafadznya la yajharuna biha, tidak menjaharkan. Atau di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah wa kanu yusirruna biha, mereka membacanya dengan sir. Sehingga dengan riwayat Al-Imam Ahmad ini dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah menjelaskan riwayat Al-Imam Muslim, kanu la yadhkurun, mereka tidak membaca atau tidak menyebut bismillah. Maksudnya apa ya ikhwan? Tidak menjaharkannya, tidak menjaharkannya atau membacanya secara sir, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Fa hadha huwa ya ikhwan yang rajih adalah membacanya dengan sir. Tetapi yang sangat penting kita ingat bahwasanya membaca basmalah atau tidak membaca basmalah, menjaharkan atau tidak menjaharkan basmalah, salatnya tetap sah. Tidak ada hubungannya dengan salat. Tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya salat. Membaca bismillah atau tidak membaca sir atau dengan jahar, yang jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Salatnya tetap sah. Hanya saja sunnahnya demikian, yakni membaca basmalah dengan sir. Membaca basmalah dengan sir. Fana'am, artinya dengan membacanya dengan benar-benar sir. Sebagian orang kadang-kadang malu-malu membacanya sir tetapi kedengaran. Setelah Allahumma ba'id bain, setelah doa iftitah, ta'awud, kemudian bismillahirrahmanirrahim, membacanya kedengaran. Al-muhim ya ikhwan, demikian membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Wa hadhihi sunnah, dan ini adalah sunnah. Kemudian juga yang kemarin kita ingatkan, kita tambih bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Selama terjadi di kalangan para ulama perselisihan, maka tentunya kita juga tidak bisa tasyaddud dalam masalah-masalah yang seperti ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faslun fi fadliha. Faslun fi fadliha. Fasal dalam atau pembahasan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Beberapa riwayat di sini ya ikhwan yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala riwayat dhaifah. Riwayat yang lemah, bahkan sebagiannya Israiliyat. Hanya saja beliau menukil ini semua dengan sanadnya. Dengan sanad, para ulama mengatakan man asnada faqad ahal. Kalian atau kita jangan heran. Jangan heran kalau kita membaca di dalam kitab para a'immah menyebutkan sanad, setelah itu tidak dihukumi sahih atau dhaifnya. Padahal terkadang imam, misalnya Imam Ad-Daruqutni atau Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mereka menyebutkan sanad kemudian tidak menghukumi hadisnya sahih atau dhaifnya. Ini bukan kelemahan mereka, tetapi ini adalah kelebihan mereka. Mereka menyebutkan sanad artinya sama saja menyebutkan hukum hadis. Karena mereka paham
bahwa yang membaca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang demikian tebalnya dan juga kitab gundul seperti ini enggak mungkin sembarang orang. Mesti yang membacanya adalah ulama atau minimal talibul ilm yang faham tentang kaidah hadithiyah, mustalah al-hadith. Sehingga kapan mereka menyebutkan hadis dengan sanadnya, artinya mereka telah menghukumi, telah melepaskan tanggung jawab. Nih, saya sudah sebutkan sanadnya hadis ini, perawi hadis ini fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan. Kamu lihat bagaimana hafalan mereka ini satu persatu. Dan nantinya tergantung. Kalau saya mengenal ternyata orang ini misalnya kuat hafalannya, saya akan sahihkan hadis tersebut. Ternyata kalau orang lain mengenal dhaif, hafalannya lemah, dia akan mendhaifkannya. Ini amanah, bukan kelemahan sama sekali. Hanya saja kadang kita yang belakangan ini yang sudah memang malas, cenderungnya pinginnya praktis, pinginnya sistematis pokoknya sudah. Nggak mau repot. Pokoknya tinggal baca Syekh Albani sahih dhaif itu aja sudah. Nggak mau repot. Paling praktis sudah. Pokoknya sahih dhaif, sunnah bid'ah itu aja sudah. Pinginnya pokoknya komus saja sudah. Jadi komus bid'ah gitu aja. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini sunnah, itu aja praktis. Nggak capek. Tetapi para imam tidak demikian. Sehingga riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini ada sebagiannya bahkan Israiliyat. Tetapi beliau menyebutkannya dengan sanad. Atau maksud yang kedua mereka menyebutkannya ini supaya kapan kita melewatinya kita akan faham. Supaya kapan kita mendengarkan riwayat-riwayat seperti ini kita faham bahwa hal tersebut, bahwa masalah tersebut pernah kita lewati di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala riwayatnya. Selesai. Lebih gampang. Dan ini masuk dalam bab araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqau fihi. Saya mengenal atau mengetahui kejelekan agar saya menghindarkan diri darinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui mana kejelekan dari kebaikan akan terjerumus padanya. Fa na'am barakallahu fikum. Sehingga sebelum kita masuk kepada keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari fadail, karena beberapa hadis yang beliau nukil dari awal dhaif semuanya. Tetapi kita harus ingat bahwasanya keutamaan yang paling afdal bismillahirrahmanirrahim adalah yang pertama iktidaan bi kitabillah azza wajal. Ini di antara keutamaan yang paling utama. Dan juga iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam memulai suatu perkara, suatu urusan, yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahil aziz. Mencontoh dan meneladani dan mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga yang kedua, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau selalu menulis suratnya, memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua keutamaan. Keutamaan yang ketiga adalah al-isti'anah billahi azza wa jal. Keutamaan yang ketiga adalah dari sisi makna, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat bismillah di dalam memulai segala urusan. Karena di dalam kalimat bismillah adalah ba'ul isti'anah. Bismillah ay asta'inu bismillahi azza wa jal. Meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam melangsungkan pekerjaan yang sedang dikerjakannya.
Na'am barakallahu fikum, ini kita sebutkan sebagai muqaddimah di dalam fadhailu bismillahirrahmanirrahim. Karena sebagian orang kadang tidak paham apa keutamaannya, tidak sadar bahwa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keutamaan yang besar. Merupakan keutamaan yang besar karena dengan itu menunjukkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Naam. Thayyib, barakallahu fikum. Kita baca apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Qala al-Imam al-Alim al-Habr al-Abid Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala fi tafsirih, tafsir Ibn Abi Hatim. Haddathana Abi قال حدثنا جعفر بن صافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي نعم حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم. Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qala huwa ismun min asma'illah. Rasulullah kemudian menjawab, ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil ainain wa bayadihima fil qurb atau minal qurb. Dan tidak ada antara dia dengan nama Allah Azza wa Jalla yang maha besar kecuali ibarat hitamnya mata dan kedua putihnya mata dekatnya. Fanaam, artinya kalau kita melihat mata kita ini di tengah-tengahnya hitam, di samping kiri kanan putih. Artinya menunjukkan, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu atau sangat dekat dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Makanya di dalam artinya pun biasanya diartikan dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, dalam artinya demikian. Karena memang Ismullahil Akbar atau Ismullahil A'zam adalah Allah Subhanahu wa taala. Fana'am, sehingga kita tabarruk. Jadikan kalimat ini adalah kalimat tabarruk sebagai wasilah untuk mencari barakah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini boleh. Dan ini boleh. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kemudian minta hajatnya. Wahai Allah, dengan menyebut nama-namamu yang maha tinggi, yang maha indah, dan sifat-sifatmu yang maha mulia. Setelah itu kemudian meminta keperluanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dinamakan tawassul dan juga dinamakan at-tabarruk, artinya mencari berkah, mencari wasilah dalam rangka mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang muharram kalau menyebut nama orang yang di dalam kuburan atau nama orang yang mungkin dicintainya, ustadznya atau kiainya atau mungkin habibnya atau yang semisalnya, disebut-sebut kemudian berdoa. Haram yang seperti ini. Fana'am. Tayyib. Qala wa hakadha rawahu Abu Bakr ibn Mardawi an Sulaiman ibn Ahmad an Ali ibn al-Mubarak an Zaid ibn al-Mubarak bih. Wa qad rawa al-Hafidh ibn Mardawi min tariqain an Ismail ibn Iyash an Ismail ibn Yahya an Mi'shar an Mus'ar an Mis'ar an Atiyah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Israiliyatnya. Inna Isa ibn Maryam, sesungguhnya Nabi Isa ibn Maryam. Siapa nama ayahnya Nabi Isa? Nama ayahnya Nabi Isa siapa? Ishak. Siapa namanya ayahnya Nabi Isa? Ada yang tahu enggak? Siapa namanya? Enggak tahu? Hah? Enggak ada. Masa enggak ada?
Siapa nama ayahnya Abdurrahman? Hah? Yahya. Nama ayahnya Nabi Isa siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya Nabi Isa? Hah? Enggak punya ayah. Kok bisa jadi manusia? Gimana? Hah? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya apa? Enggak punya ayah. Nama ibunya siapa? Hah? Maryam. Thayyib, barakallahu fikum. Nama ibunya Nabi Adam siapa nama ibunya? Nabi Adam nama ibunya siapa? Hah? Terus kok bisa terjadi? Hah? Diciptakan dari apa? Dari tanah. Nama ayahnya Rasulullah Muhammad SAW siapa? Nama ibunya? Hah? Aminah. Naam. Tayyib. Inna Isa bin Maryam, Nabi Isa sudah meninggal belum? Hah? Belum meninggal. Tinggal di mana sekarang? Hah? Tinggal di Surabaya apa di mana? Hah? Di mana? Di mana? Di alam barzakh. Mana dalilnya kalau Nabi Isa belum meninggal? Yang benar Nabi Isa sudah meninggal belum? Mana dalilnya? Sekarang tinggalnya di mana Nabi Isa? Hah? Di langit. Terus dalilnya mana? Kalau Nabi Isa belum meninggal? Hah? Apa dalilnya? Apa dalilnya ya kawan? Nabi Isa belum meninggal? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Baik, surat apa itu? Surat apa? Siapa tadi yang ngomong Al-Maidah? Surat apa ya, kawan? Hah? Kamu tuh ngarang apa beneran Al-Maidah ngomongnya? Al-Imran apa Al-Maidah? Yang benar. Benar. Coba cari di Al-Imran. Temu enggak di Al-Imran? Anak pikir sengaja, ternyata sedang ngerotot ngomong Al-Maidah. Toyib, carimu, kalau nggak ada cari di. Allah barik fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Isa bin Maryam aslamathu ummuhu ila al-kuttab liyu'allimah. Sesungguhnya coba baca. Baca yang keras. Terus. Inni ilayya minal ladzina kafaru. Na'am, barakallahu fiik. Baik. Inna Isa bin Maryam aslamathu ummuhu ila al-kuttab liyu'allimah. Sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam pernah diserahkan oleh ibunya kepada Al-Kuttab. Al-Kuttab yakni orang yang ahli kitab, yang faham tentang kitab, menulis dan membaca, supaya bisa diajari ilmu. Faqala lahu al-muallim, lalu al-muallim mengatakan uktub. Qala ma aktub?
qala bismillah, tulis bismillah. Qala lahu Isa wa ma bismillah? Qala al-muallim ma adri. Qala lahu Isa al-ba'u baha'ullah was-sin sana'uhu wal-mim mamlakatuhu wallahu ilahul aliha war-rahmanu rahmanud dunya wal akhirah war-rahimu rahimul akhirah. Akan dihukumi oleh Imam Ibnu Katsir. Wa qad rawa Ibnu Jarir min hadits Ibrahim bin al-Ala al-Mulaqqab Zabriq an Ismail ibn Ayyash an Ismail ibn Yahya an Ibn Abi Mulaikah amman haddatha an Ibn Mas'ud wa Mis'ar wa Natiya an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu wa hadha gharibun jiddan wa qad yakunu sahihan ila man duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunu min al-Israiliyat la min al-marfu'at wallahu a'lam. Israiliyat. Riwayat yang seperti ini ya ikhwan, bahwasanya Isa bin Maryam mengatakan bismillah, al-ba baha Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, was-sin sana'uhu, keagungannya, wal mim mamlakatuhu, al-mim kekuasaannya, wallahu ilahul aliha. Ini adalah riwayat Israiliyat yang harus yuntabahlah. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sekedar kita mengetahuinya aja. Waqat thayyib. Waqat rawa Juwaybir 'an al-Dhahhak nahwahu min qibali. Yani dalam riwayat Al-Juwaybir dari Dhahhak min qibalihi, yani ini termasuk ucapan Dhahhak. Artinya tidak bisa diterima karena masalah seperti ini adalah masalah Israiliyat. Sangat jauh antara Dhahhak dengan Isa bin Maryam. Makanya kita harus hati-hati kalau menukil riwayat-riwayat yang seperti ini. Nabi Isa bin Maryam berkata harus dengan sanad yang sahih. Fanaam. Ada berapa ya ikhwan riwayat Israiliyat kemarin di mukaddimah? Ada berapa keadaan ya ikhwan? Riwayat Israiliyat ada berapa? Apa aja? Apa ya ikhwan keadaan riwayat Israiliyat kemarin? Kita lewati di mukaddimah. Halaman berapa di mukaddimah ya ikhwan? Jangan lupa. Halaman Halaman 9. Halaman 9. Fa innaha ala thalathati aqsam. Ada 3 macam. Riwayat Israiliyat ada 3. Ma alimna sihhatahu mimma biaidina mimma yashhadu lahu bis-sidqi fadzaka sahih. Keadaan yang pertama yang kita ketahui kesahihannya berdasarkan riwayat-riwayat dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini adalah riwayat yang sahih. Yang kedua, ma'alimna kadzibahu bima indana mimma yukhalifuh. Yang kedua yang kita ketahui dustanya. Yang kedua yang kita ketahui dustanya. Yang ketiga, ma huwa maskutun an la min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Yakni yang ketiga adalah yang didiamkan, tidak didustakan dan juga tidak dibenarkan. Maka hal yang seperti ini tidak boleh kita percayai dan tidak boleh kita dustakan. Tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita dustakan. Dan juga ini yang dimaksud dengan haditsu an Bani Israil wala haraj. Boleh kita ceritakan, sekedar menceritakan la ba'as. Tidak ada masalah. Naam. Yang paling masyhur ya ikhwan, yang paling sering dan kelihatannya memang rajin juga membaca. Yang paling sering biasanya kisah-kisah Israiliyat seperti ini Zainuddin MZ Allah yarham. Sering kalau kita dengar dari cerita-ceritanya, dari kasetnya beliau seringnya menceritakan kisahnya para anbiya, terkadang juga kisahnya Ashabul Ukhdud, kisahnya tukang sihir Fir'aun, tetapi seringnya diambil dari Israiliyat, ditambahi dengan dari Israiliyat. Tetapi asyahid menunjukkan bahwa memang ada ittila', artinya ada semangat membuka buku
ada semangat untuk mentelaah dan mempelajari buku. Kalau enggak bisa seperti itu. Dan memang berat. Tapi biasanya seperti itu, beliau campur dengan Israiliyat. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad rawa Ibnu Mardawayh min hadits Yazid ibn Khalid an Sulaiman ibn Buraidah wa fi riwayatin an Abdul Karim Abi Umayyah an Ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat alaya ayatun lam tunzal ala nabiyyin ghairi Sulaiman ibn Dawud wa ghairi hiya bismillah wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Nabi Sulaiman anaknya Nabi siapa? Abu Daud. Benar enggak? Nabi Isa anaknya Nabi Sulaiman anaknya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Daud. Naam. Mana yang duluan lahir? Ini yang depan ini. Mana yang duluan lahir? Nabi Daud apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman apa Nabi Daud yang duluan lahir? Kenapa Nabi Daud yang duluan lahir? Kenapa? Kenapa Nabi Daud yang duluan lahir? Enggak tahu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Benar. Allah barik fikum. Tayyib. Naam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak diturunkan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud dan kepadaku, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman diturunkan kepadanya sehingga beliau menulis suratnya kepada raja yang masyhur Balqis. Wallahu a'lam, kesahihannya demikian masyhur dalam sejarah. Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Al-ayat. Wa hiya Bismillahirrahmanirrahim. وروى بإسناده عن عبد الكريم بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وقيء عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها لقول الرجل Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Beberapa keutamaan ya ikhwan, kalau seandainya hadisnya sahih semuanya, artinya menunjukkan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi alhamdulillah tadi kita sudah memberikan muqaddimah, entah hadisnya ini sahih ataupun tidak, yang jelas tadi sudah kita membaca muqaddimah. Fana'am, kita sudah memberikan muqaddimah tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, yang wallahu alam entah mungkin dinukil nantinya hadis Jabir tentang masalah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala masuk rumah dan secara khusus di malam hari. Bismillah kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Fahadha huwa ya ikhwan
Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa an yu'inana ala ta'atihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.